Dan sesungguhnya Dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Al-Quran Surat An-Najm ayat 48. Al-Kisah. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah hutan yang sangat rindang. Tanahnya sangatlah subur sehingga banyak tumbuhan yang tumbuh dengan baik dan lebat. Saking lebatnya, hutan ini menghasilkan banyak sekali makanan dari pepohonan berbuah. Tak heran bila hewan-hewan tinggal dengan nyaman di hutan itu. Ada rusa, beruang, harimau, monyet, kelinci, dan lain-lain. Semua penghuni hutan menjalin hubungan yang harmonis. Mereka saling berbagi dan mengerti, sehingga tak ada perselisihan dan hutan pun senantiasa damai serta terbuka untuk pendatang baru. Hingga suatu hari, datanglah seekor ulat kecil ke hutan yang lebat itu. Kedatangannya menjadi buah perbincangan pada penghuni hutan lainnya. Di hutan, ulat sangatlah dijauhi, sebab ulat dikenal dengan tabiatnya yang jelek, yakni kerap menghabiskan semua daun di pepohonan dalam waktu yang singkat. Karena itu, kedatangan si ulat dianggap sebagai ancaman. Para penghuni hutan lainnya pun menyambut dengan tidak enak. Sebagai pendatang baru, ulat kecil ini berusaha membaur dan akrab dengan para penghuni. Sosok pertama yang ia temui adalah pohon apel. Wahai sang pohon apel, bolehkah aku tinggal di dahanmu yang rindang ini? Kamu tidak boleh tinggal di dahanku. Nanti dahanku habis kau makan. Buahku juga akan membusuk karena kau makan. Sebaiknya carilah pohon lain yang mau kau tinggali. Aku berjanji hanya akan makan sedikit demi sedikit. Aku mohon, izinkan diriku tinggal di dahanmu. Tetap saja diriku juga bisa menerimamu. Pergilah. Ia lalu pergi, meninggalkan pohon apel dengan wajah yang sedih dan kecewa. Dirinya tak berani membantang ucapan pohon itu. Si ulat terus berjalan untuk mencari pohon yang sudi menerimanya. Kemudian, ulat melihat sebuah pohon mangga yang daunnya teramat lebat. Meski takut ditolak, ia perlahan-lahan mendekati pohon mangga. Wahai pohon mangga, bolehkah aku singgah di dahanmu yang rindang? Tentu saja tidak boleh. Aku pernah mengizinkan seekor ular tinggal di dahanku. Lalu, ia menghabiskan seluruh daunku. Hingga aku tampak gersang. Aku tidak seperti itu. Aku janji akan memakan daunmu sedikit demi sedikit. Tidak boleh ya tidak boleh. Pergilah. Carilah pohon lain yang mau menerimamu. Tolonglah aku. Aku mohon. Aku berjanji membalas kebaikanmu. Tidak, pergilah. Dengan berat hati, ulat meninggalkan pohon mangga. Wajahnya sangat sedih. Sudah 2 pohon menolaknya. Sekarang, ia bingung harus kemana lagi untuk mencari tempat tinggal. Siapa bilang para penghuni di sini ramah dan baik hati? Buktinya mereka menolakku dan menyambutku dengan tidak baik. Ia terus berjalan tanpa memedulikan sekitarnya. Dia teramat sedih meratapi nasibnya yang tak punya tempat tinggal. Tanpa disadari, ulat kecil sudah berjalan cukup jauh hingga keluar dari area hutan itu.
Tak berserang lama, ia lalu sampai di sebuah padang rumput yang luas. Di dalamnya terdapat banyak sekali tanaman berbunga. Pemandangan cantik dari bunga-bunga itu tak mampu membuat ulat tersenyum. Tiba-tiba dia teringat pesan ibunya agar tidak pernah menyerah dan berdoa kepada Allah Al-Mughni, karena hanya Allah yang dapat memberikan rizki bagi semua makhluk di bumi. Ya Allah, ya Mughni, berilah aku rezeki berupa daun-daunan agar aku bisa makan, dan berilah aku tempat berlindung pada tanaman yang baik hati. Di padang rumput itu tumbuhlah bunga matahari yang menjulang tinggi. Sedari tadi ia memandang ulat kecil yang tampak sedih. Kemudian ia menegur ulat itu. Hai ulat kecil, siapa namamu? Kenapa kau tampak sedih? Ada apa? Mendengar ucapan tersebut, ulat kecil sempat terkejut. Dengan wajahnya yang masih memelas, ia pun menjawab, Wahai bunga yang cantik, namaku Lili. Aku bersedih karena tidak punya makanan dan tempat tinggal. Ketika aku meminta izin di beberapa pohon, mereka menolakku. Mereka bilang ulat terlalu rakus. Tak usah bersedih kawanku. Aku adalah ratu di taman bunga ini. Kamu bisa memilih mau tinggal di mana. Tapi mereka pasti menolakku. Percayalah padaku, kawan kecilku. Mereka akan menuruti semua perkataanku. ulat kecil hanya bisa terdiam. Ia takut bila mengalami penolakan lagi. Karena itu, ia hanya menundukkan kepalanya. Bagaimana kalau kamu tinggal di dahanku saja? Kau bisa memakan daun-daunku. Benarkah? Bolehkah aku tinggal bersamamu? Tentu saja benar. Kau boleh tinggal bersamaku sampai kapanpun. Tapi, apakah kau ikhlas? Tentu saja. Aku juga tak mengapa bila kau ingin makan daunku yang banyak. Apalah arti beberapa lembar daun? Mereka akan tumbuh kembali. Bukankah teman lebih berharga dari apapun? Terima kasih bunga matahari. Aku sangat bahagia karena kini akhirnya aku punya tempat tinggal. Mendengar kalimat itu, wajah ulat kecil sontak berubah menjadi cerah. Ia merasa bahagia. Allah telah mendengar dan mengabulkan doanya. Dia tidak hanya menemukan tempat tinggal dan makanan, dia juga memiliki sahabat baru. Ia sangat bersyukur kepada Allah. Sejak saat itu, mereka selalu bersama sepanjang hari. Mereka melaluinya dengan bermain bersama, bersuka cita, bercanda, saling bercerita, dan tertawa. Lalu, tiba-tiba pada suatu pagi yang cerah, Wahai sahabatku, ini adalah hari terakhirku bisa bermain dan bercanda denganmu. Memang mengapa ulat kecil? Kau hendak pergi kemana? Apakah kau hendak meninggalkanku? Aku tidak akan meninggalkanmu, sahabatku. Mana mungkin aku meninggalkan sahabat yang baik sepertimu.
Mulai besok aku akan berpuasa. Apa maksudmu? Berpuasa? Aku harus berpuasa dan menguring diri di dalam kepompong agar bisa menjadi makhluk yang lebih baik, yang bisa memberi manfaat seperti dirimu, sahabatku. Saat ini pinjamkan aku selai daunmu untuk membuat rumah supaya aku bisa berpuasa dan tidur panjang. Baiklah sahabatku, apapun terbaik untukmu. Pilihlah daunku yang kau suka apa saja. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Sampai jumpa lagi sahabatku. Si ulat kecil membungkus dirinya dalam kepompong. Sepanjang hari, bunga matahari mencoba melindungi sahabatnya dari panasnya matahari dan guyuran air hujan, juga menjaganya dari tiupan angin kencang. Sampai suatu hari, kepompong tersebut terbuka. Lalu muncullah makhluk cantik dengan sayap aneka warna. Bunga matahari pun terkejut. Siapakah dirimu? Mengapa bukan sahabatku yang keluar dari kepompong itu? Di mana sahabatku? Tenanglah sahabatku. Akulah si ulat kecil sahabatmu. Setelah aku berpuasa, aku berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Benarkah itu dirimu? Sekarang kau punya sayap untuk terbang. Apakah kau terbang untuk meninggalkanku? Tentu saja tidak. Aku akan terbang di sekelilingmu. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, sahabatku. Meski awalnya terkejut, bunga matahari merasa bahagia bisa bersama lagi dengan sahabatnya lagi. Rupanya, ulat punya kemampuan unik, yaitu bisa berubah menjadi kupu-kupu cantik. Sejak hari itu, kupu-kupu selalu terbang mengitari bunga matahari dan bunga lainnya. Kini saatnya aku untuk membalas kebaikanmu, sahabatku. Aku akan membantu penyerbukanmu dan bunga-bunga lain sehingga jumlah kalian akan semakin banyak. Mendengar penjelasan kupu-kupu, bunga matahari sangat gembira. Ternyata Allah menganugerahkan kemampuan istimewa kepada ulat untuk berubah menjadi kupu-kupu. Bunga matahari percaya bahwa Allah Al-Mughni menciptakan semua makhluk pasti ada manfaatnya, sehingga bisa membantu yang lainnya. Mereka pun kembali bersahabat dan saling tolong-menolong.